warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Sophia dengan NIM 24210104046. Baik, saya di sini sebagai pemateri pertama dari kelompok 2 yang ingin mempresentasikan tentang Nuzulul Quran. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Al-Quran merupakan pegangan utama umat manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Kesempurnaan Al-Quran sebagai kalam ilahi dengan kelengkapan penafsirannya melalui lisan dan tingkah laku Rasulullah sering dianggap tidak mampu memberikan jawaban atas tuntutan hidup dalam kehidupan manusia. Bahkan kadang-kadang dipandang berlawanan dengan kebutuhan kehidupan. Keadaan seperti ini sebenarnya bukan berarti Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai wahyu Allah kurang sempurna, tetapi karena kekerdian berpikir dan keterbatasan kemampuan manusia yang lemah. Oleh karena Al-Quran adalah pedoman hidup bagi manusia, maka Allah SWT sendiri menjamin keselamatannya sepanjang masa. Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafidun. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami tetap memeliharanya. Baik, selanjutnya ada pengertian Nuzulul Quran. Al-Quran adalah kekuatan rohaniyah yang paling hebat sebagaimana yang dinyatakan sendiri. Sebab hanyalah dengan Al-Quran manusia dapat maju ke arah kesempurnaan. Kuat dan lemahnya atau maju dan mundurnya umat Islam tergantung pada sikapnya terhadap Al-Quran. Al-Quran adalah nikmat yang teragung dari Allah SWT yang diturunkan ke bumi untuk segenap umat manusia sebagai penghubung seorang hamba kepada Sang Khalik Allah SWT dan sebagai pemberi peringatan, hidayah dan penolong bagi seluruh alam. Nuzulul Quran terdiri dari kata nuzul dan Al-Quran yang berbentuk idhofah. Penggunaan kata nuzul dalam istilah tersebut tidaklah dapat dipahami maknanya secara harfiah seperti pengertian menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, sebab Al-Quran tidaklah berbentuk fisik atau materi. Pengertian nuzulul Quran yang dimaksud adalah pengertian majazi, yaitu penyampaian informasi wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dari alam ghaib ke alam nyata melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Afif Ainia dengan NIM 24210100437. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu proses Nuzulul Quran. Al-Quran diturunkan dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yaitu mulai dari malam 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi sampai 9 Zulhijjah Haji Wada tahun 63 dari kelahiran Nabi atau 10 Hijriyah. Adapun proses turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW ini melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama, Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauhul Mahfuz, yaitu suatu tempat yang merupakan catatan tentang segala ketentuan dan kepastian Allah. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. Bahkan yang didustakan mereka ialah Al-Qur'an yang mulia yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz merupakan kitab tempat Allah mencatat segala peristiwa yang terjadi di alam semesta, dari peristiwa kecil sampai terbesar yang akan dan telah terjadi. Semua dicatat di kitab catatan itu, termasuk setiap daun yang jatuh di bumi. Tidak pernah terlewat dari sistem input kitab catatan tersebut. Yang kedua yaitu Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Bait Al-Izzah atau tempat yang berada di langit dunia, sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Para mufassir sepakat bahwa bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran, tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Pada malam itu, Al-Quran diturunkan secara utuh dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Sementara itu, Baitul Izzah sendiri merupakan rumah yang berada di langit dunia. Syekh Az-Zarqani dalam kitab Manahil Al-Irfan menjelaskan bahwa Baitul Izzah merupakan berita gaib atau di luar logika, hanya
yang hanya bisa diketahui melalui Nabi Muhammad sebagai orang yang maksum atau terjaga dari perbuatan maksiat. Yang ketiga, yaitu Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi melalui malaikat Jibril dengan cara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Ada kalanya satu ayat, bahkan kadang-kadang satu surat, sebagaimana firman Allah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala birruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Artinya, dia dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin, Jibril, ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Baik, saya Muhammad Iqbal Febriansah. Saya akan menjelaskan hikmah di balik nuzulul Quran. Cara penurunan Al-Quran secara bertahap merupakan kekhasan tersendiri bagi umat Islam dan memiliki hikmah yang sangat besar, baik bagi Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Umar Siddiq menyebut dalam bukunya tentang hikmah yang diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur, yaitu yang pertama, dalam perjalanan dakwah Nabi Muhammad, beliau sering mendapat rintangan yang luar biasa, terlebih di era-era awal berdakwah. Wahyu yang turun dari waktu ke waktu dapat meneguhkan hati Rasulullah yang memperkuat kemauannya untuk tetap di jalan dakwah tanpa menghiraukan perilaku jahil yang dihadapi dari masyarakatnya sendiri. Setiap kali penderitaan Rasulullah bertambah karena didustakan kaumnya dan merasa sedih karena penganiayaan mereka, maka Al-Quran turun untuk melepas derita dan menghibur serta mengancam orang-orang yang mendustakan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kaum kafir musyrik sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan maksud melemahkan, menentang dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang tidak masuk akal. Dengan diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur, Nabi Muhammad SAW dapat menjawab tantangan dan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang ketiga, mempermudah hafalannya dan pemahaman Al-Quran, karena Al-Quran turun di tengah-tengah masyarakat yang tidak pandai membaca dan menulis. Catatan mereka adalah daya hafalan dan ingatan. Umat yang buta huruf tidaklah mudah menghafal seluruh Al-Quran jika diturunkan secara sekaligus. Dengan turunnya Al-Quran secara bertahap dapat mempermudah dan memahami dalam menghafalnya. Yang keempat, kesesuaian dengan peristiwa-peristiwa pentahapan dalam penempatan hukum. Setiap kali terjadi suatu peristiwa, maka turunlah hukum mengenai peristiwa tersebut yang menjelaskan status dan petunjuk sesuai dengan situasi dan kondisi satu demi satu, sehingga menjadi obat hati bagi mereka. Contohnya seperti meminum minuman keras yang penetapan hukumnya secara bertahap-tahap. Yang kelima, bukti yang pasti bahwa Al-Quran diturunkan dari sisi yang maha bijaksana dan terpuji. Al-Quran yang turun secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad, ketika orang melihat rangkaian begitu padat, tersusun secara cermat, dengan makna yang saling bertaut, dengan gaya bahasa yang begitu kuat, serta ayat demi ayat dan surat demi surat saling terjalin bagaikan untayan mutiara yang indah, memperkuat bahwa Al-Quran diturunkan dari sisi yang maha bijaksana. Sekian presentasi dari saya dan presentasi dari kelompok saya tentang nuzulul Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.